Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, saya senang melihat kalian cerah-cerah di pagi hari ini ya. Iya. Ada yang semuanya cantik-cantik anak-anak saya. Baik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita sembahkan. Dapatnya nanti saya minta pada ketua kelasnya untuk memimpin ya. Baik. Pertama, mari kita ucapkan Fatihah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya di barakatil Fatihah. Ini. Baik, kita doa dengan musik. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terus siapa lagi? Birahmatika ya Salim. Kenapa? Sudah sakit. Ada lagi? Diana kemudian. Pak Amir mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu, silahkan dibaca tujuan pembelajaran pertama. Siswa mampu memahami fungsi akuntansi sebagai alat bantu pengambilan keputusan pasti. Ya, ini tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini. Ada dua tujuan pembelajaran. Ya. Yang kedua, di sini ada siswa mampu menganalisis. Di sini ada proses analisis. Seperti apa proses analisis? Ada apa namanya proses? Baik, sebelum kita langsung lanjut di sini, saya akan menuliskan terlebih dahulu terkait memahami fungsi akuntansi sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Akuntansi sekali lagi sebuah informasi keuangan, di mana saya contohkan di sekolah kita. Di sekolah kita sebelumnya kita menggunakan apa? Komputer. Sekarang menggunakan? Nah, sebelum melakukan kebijakan, penentuan kebijakan dari komputer ke laptop, kepala sekolah itu menganalisa dulu cara penggunaan mana yang lebih efektif dan efisien dari penggunaan komputer dan Laptop. apa dasarnya? Dasarnya sekali lagi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan apa? Akuntansi. Jadi seperti itu. Jadi begitu pentingnya akuntansi bagi kehidupan kita. Bukan hanya untuk perusahaan, tapi di semua lini. Begitu juga mungkin kehidupan sehari-hari kalian juga membutuhkan informasi keuangan. Ya. Dan dikirim sama Pak Edo. Dikirim. Rata-rata per bulan berapa? Rata-rata berapa? 1.500.000. Ada ke? Mana yang lebih prioritas? Artinya penggunaan skincare bukan. Saya lihat anak-anak saya glowing semua. Glowing. Jajan ya. Jajan buat skincare. Boleh ini kalau sudah ada sisa bisa buat beli skincare. Kalau sekiranya keuangannya belum aman, jangan beli yang bukan kebutuhan. Gitu ya. Nah, anak-anakku, jadi di setiap kehidupan kita itu bisa kita praktek prinsip-prinsip akuntansi itu bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita analisis secara bersama, nanti buat dari 3 kelompok, 1, 2, 3 kelompok. Nanti akan saya beri kasusnya. Di sini ada 3 kasus. Kita analisis bersama. Baik. Ini ada kelompok 1. Kalau dibantu bagikan. Yang dibantu ya. Sini kelompok 1, 2, 3. Nah, sudah menerima berkasnya? Sudah kalian terima? Sudah.
Setelah mendiskusikan itu semua, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Apa kalian ingin menjadi pengusaha? Ya. Siapa yang menjadi pengusaha? Semuanya? Harapannya anak-anak saya itu semuanya menjadi entrepreneur, ya? Supaya apa? Supaya bisa menguatkan ekonomi umat. Karena bukan jangan hanya menjadi objek ekonomi, karena harus menjadi subjek ekonomi. Yang biasa sering pakai skincare, ya, hobi pakai skincare, bukan hanya menjadi objek, menjadi pelakunya, pengusahanya. Pertama, minimal menjadi resellernya. Ya. Apakah menurut kalian menjadi pengusaha harus memiliki kantor? Tidak. Hah? Harus memiliki kantor? Tidak. Nah, sekarang di era digitalisasi saat ini, banyak pengusaha-pengusaha itu sudah tidak memiliki toko, tidak memiliki kantor, kan ya? Tokonya ada di mana? Di tapi produknya bisa macam-macam kemana-mana, ya. Dengan cara apa? Dengan cara gimana? Dipasarkan secara online, kan ya? Apakah menurut kalian usaha kaki lima, pedagang bakso dan pedagang gorengan bisa melakukan pengembangan perusahaan? Bisa. Dengan cara apa? Coba lihat. Dengan cara gimana? Ya. Di media sosial, dan di YouTube, bagaimana cara mengembangkan gorengan agar lebih renyah dan banyak konsumennya juga lebih banyak. Apakah perusahaan kecil akan sangat terbantukan jika di dalamnya dilakukan pencatatan keuangan yang baik? Ada yang bantu jawab? Ya, di luar masuknya pengeluaran yang dilakukan itu bisa ditemukan dan agar tidak terjadi penyelesaian. Artinya setiap pencatatan transaksi itu perlu, ya, untuk sekali lagi untuk penentuan kebijakan lebih lanjut, ya. Sekiranya misalnya perusahaan usahakan usaha itu dan kaki lima itu adalah usaha itu. Jadi selama ini secara konvensional tidak ada pencatatan, kan ya? Banyak yang tidak ada pencatatan. Jadi penting, sangat penting pencatatan. Dia harus buku yang besar, tapi ada bakso dicatat mulai dari APBD, bahan bakunya dicatat, tenaga kerja dicatat, semuanya akan menentukan nanti keuntungan kita menggunakan keuntungan berapa persen dari itu. Ya, jadi pencatatan keuangan untuk perusahaan mikro agar kalian ketahui. Nah, dari 3 kelompok yang sudah kita bentuk barusan, diharapkan kalian itu mendiskusikan dari data tersebut. Silahkan kalian diskusikan karena masing-masing kelompoknya datanya sudah ada di tangan semua, pelajari terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk dalam proses diskusi, saya akan memberikan video singkat ini. Ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Akan disimak. Sahabat muda, laporan keuangan ini adalah hasil dari kerjanya orang akuntansi. Akuntansi itu kerjaannya bagaimana membuat laporan keuangan yang benar dan baik. Mengapa kok harus benar dan baik? Karena laporan keuangan ini nanti akan dipakai oleh pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi. Mana pendapatan-pendapatan yang belum efektif? Kalau laporan keuangannya misalnya jor-joran, boros, maka pengelola harus bisa mengambil keputusan mana yang harus diefisienkan, mana yang harus dikendalikan. Begitu juga sisi pendapatannya. Mungkin sudah efisien pengelolaannya, ternyata pendapatannya tidak banyak. Nah, bagaimana agar pendapatannya banyak? Bikin sesuatu yang menarik. Nggak laku, Pak.
ya bikin sesuatu yang lebih baik dari yang lain. Pemikiran-pemikiran bagaimana membuat produk yang bagus agar produk kita disukai oleh masyarakat. Pastikan keinginan dan kebutuhan masyarakat itu dipenuhi dengan baik. Pastikan mereka senang. Nah, apabila sahabat muda, kesimpulannya apa? Informasi keuangan atau laporan keuangan itu penting untuk pengambilan keputusan bisnis baik oleh pengelola maupun di pihak eksternal perusahaan. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ini dibutuhkan, ya, Kulkas bumi ini dibutuhkan. Ya, pencatatan keseharian kalian mulai dari SPP, ya, di kamar, bukan makan, jajan dan sebagainya. Apa yang kalian dapat dari itu? Nambah wawasan agar gimana ya, menjalankan bisnis, ya, menambah wawasan untuk menjalankan bisnis, ya, cara-cara bisnisnya. Cara-caranya, langkah-langkahnya, ya. Ada? Ya, silakan. Jadi dari video tersebut kita bisa mengetahui bahwa pencatatan yang baik yaitu pencatatan yang bisa membedakan antara yang bisa mengefisienkan pengeluaran perusahaan, seperti mana biaya yang boros, mana biaya yang belum efektif, apa penyebabnya ini terjadi minus. Jadinya itu pentingnya melakukan pencatatan perusahaan dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah. Kelompok 1, ya, kemudian kasus tersebut harus memutuskan apakah akan mengembangkan bisnisnya berdasarkan laporan keuangan yang terjadi. Ibaratnya kalian adalah semuanya adalah pimpinan perusahaan, kan ya? Ya. Ini ibaratnya ada pimpinan, ada ketua, misalnya ini ketuanya, direktur. Di sini ada manajer keuangan, ada manajer SDM, ada manajer operasional. Di sini ada staf-stafnya. Jadi kita ada lagi mengadakan meeting, menentukan arah perusahaan XYZ kita. Jadi yang mau diarahkan kemana? Pengambilan keputusan harus berdasarkan meeting rapat. Ya, silakan di sana sudah ada pertanyaan. Ya, ibarat kalian ini adalah owner, pemilik perusahaan. Ya. Ini adalah meja rapat, ya, sedang mengutarakan meeting dan sebagainya. Tentukan pemilik perusahaannya siapa, pemegang saham, direktur, ada diikutin oleh soal tentang bagaimana membuat keputusan untuk investasi, ya. Apakah mau investasi apa enggak? Silakan kalian cek di sana berdasarkan laporan keuangan yang sudah disampaikan. Nah, berikutnya di kelompok 3. Ini beda kasusnya. Sekali lagi, saya terangkan untuk kelompok 3. Ya, ibarat kita berada di meja rapat. Dan di sini diminta antara ini laporan itu untuk apa? Untuk menentukan profitabilitas perusahaan. Apa profitabilitas? Karena total arus kas bersih sudah minus, karena uangnya sudah minus. Tidak, karena total keuangannya sudah minus. Soalnya adalah 200 dengan total biaya dari operasional. Masalahnya dari mana? Ini kan sudah ada masih ya, ada masalah. Seperti meningkatkan navigasi dan penggunaan kebutuhan, keinginan dan kebutuhan. Laba bersih. Yang ketiga, apakah perusahaan yang digunakan dalam peralatan baru merupakan pihak yang baik bagi perusahaan ini? Kebutuhan. Karena bukan kebutuhan, tapi keinginan perusahaannya.
Jadinya nggak usah dibeli agar uangnya tidak meninggal minus. Arus kas, ya arus kas isinya ini nama kolomnya arus kas, ya arus kas, ya. Bisa kan bentukannya? Nah ini dan bahan baku. Tapi kalau tidak ada bahan baku perusahaan tidak. Ya silakan diskusi. Atau lebih turun tapi nggak mau naik, hanya bisanya turun tapi nggak bisa naik, itu apa sih? Hah, gaji? Ya? Gaji ya? Bisanya turun tapi nggak mau naik, bisanya hanya turun saja, tapi nggak bisa naik. Tadi ada yang namanya apa gaji? Gaji, hanya turun aja nggak mau naik, sama dengan gajinya Pak Amir. Hah? Ya 100. Kemudian itu turun dulu. Tapi nggak bisa. Jadi ada kawan yang sudah berhasil menjawab dapat hadiah. Saksikan ya. Merah apa yang hijau, apa yang biru, apa yang putih. Kalau yang merah dimarahin istri yang hijau saja ya. Ini namanya pendapatan lain-lain. Kalau pendapatan ini nyaki di mana kan ya? Iya. Catat nanti di bukuannya. Pendapatan lain-lain. Ya, tepuk tangan untuk siapa namanya? Oh ya, ini. Baik. Sekarang kita buka diskusi pada hari ini. Silakan kepada saudari moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya pribadi sebagai moderator memberikan kesempatan untuk memandu jalannya diskusi hasil analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan apa yang sudah kami diskusikan dari tadi. 1. Berdasarkan arus kas, apakah perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk membiayai? Pada laporan ini sudah tertera bahwa total arus kas bersih di bawahnya sudah minus 10 juta. Jadinya nggak usah dioperasionalkan di masa depan. Ya, karena sudah uangnya tidak cukup. Karena sudah minus 10 juta. Bisa dipahami? Bisa. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan arus kas negatif pada akhir periode? Karena pembelian peralatan baru. Sebaiknya tidak perlu membeli peralatan baru agar uangnya tidak minus. Kan pada laporan ini ada pembelian peralatan baru. Dan pembelian peralatan baru itu termasuk keinginan, bukan kebutuhan. Jadi, uangnya agar tidak terjadi minus, pembelian peralatan baru tidak usah dibeli. Jadinya, uang yang terus diambil pembelian bahan baku 50 juta. Dan diambil biaya operasional lain-lain 30. Sisa uang 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat jawab. Saya buka 3 pertanyaan kepada audiens yang ingin bertanya. Silahkan. Bagaimana jika seandainya ada karyawan yang tidak menerima bapak gaji mereka itu diturunkan? Apa tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan? Bisa diulang pertanyaannya, Pak?
Apa yang akan dilakukan perusahaan jika ada karyawan yang tidak terima bahwa gajinya diturunkan? Ya. Gaji karyawan akan ditetapkan dan perusahaan akan melakukan pinjaman jika memang ada karyawan yang tidak menerima. Artinya kan kalau diturunkan nomor usaha berarti mengadakan pinjaman lagi 30 juta. Pendapatannya itu sedikit. Nanti ketika pendapatannya meningkat, nanti dibayar ke bank. Bisa dipahami? Pertanyaan, mungkin ada pertanyaan lagi. Ayo silakan. Berdiri, perkenalkan namanya siapa? Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Misalkan perusahaan meminjam ke bank, apakah masuk akal atau tidak? Ya masuk akal. Tapi kan itu tidak bijaksana karena menurunkan gaji karyawan sama saja menurunkan kinerja perusahaan. Penyusutan pendapatan. Dianya mau tidak mau sementara waktu gaji karyawan akan diturunkan untuk sementara waktu tidak ditetapkan, tidak permanen. Bisa dipahami? Mungkin ada lagi pertanyaan? Pertanyaan sudah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK. Bisa. Luar biasa. Saya akan bersampaikan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok 2. Selain pendapatan, dan di sini tertera bahwa laba bersihnya itu 40 juta. Dari mana laba bersih didapatkan? Dari pendapatan dikurangi biaya operasional. Dikurangi 160 juta. Jadi hasilnya 40 juta. Pendapatannya 200 juta, pengurangannya 160 juta. Tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Berarti terlalu banyak pengeluaran biaya operasional. Kemudian pertanyaan kedua, bisa dipahami? Bisa. Bagaimana kondisi arus kas perusahaan? Apakah ada masalah? Kondisi arus kas perusahaan tidak baik-baik saja. Permasalahannya yaitu kurangnya kas pada akhir periode. Di sini penerimaan dari penjualan itu penjualan 160 juta dikurangi biaya operasional yang dikeluarkan. 160 juta dikurangi 160 juta hasilnya 20 juta.
sekali. Yang lebih konkret berarti. Cara meningkatkan penjualannya itu seperti yang dikatakan tadi, mencari ide baru untuk membuat produk agar konsumen lebih tertarik. Ya, idenya itu bagaimana? Idenya seperti kita menjual baju. Kita itu cari model yang paling laris ini seperti apa. Kita cari, oh didesain seperti ini, dirangkai seperti ini, ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa perusahaan tidak efisien. Tidak efisiennya itu dari mana? Tidak efisiennya itu dari pengeluaran biaya operasional, seperti biaya yang tidak terduga itu. Dan kadang kita sebelum membuat produk kita mau beli bahannya itu berapa, kita kan rencanakan dulu, mengira-ngira. Nah ternyata selama buat jadi kurang kayak gitu. Itu yang menjadi penyebabnya tidak efisiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidatul Aini, saya delegasi dari kelompok 1. Pertanyaan dari saya, bagaimana agar perusahaan memiliki keuangan yang cukup untuk membiayai operasional di masa depan? Sekarang kan perusahaannya krisis. Jadi bagaimana, Wak? Mengatasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap perusahaan itu punya owner. Nah ini yang menjadi titik pentingnya, yaitu mengapa setiap owner atau pemegang perusahaan ini harus yang bertanggung jawab, jujur dan disiplin agar tidak korupsi. Gitu. Dan itu salah satunya yang pintar memilih. Oh ini keuangan untuk ditabung untuk masa depan, ini keuangan untuk pengeluaran, ini uang dingin, ini uang panas, seperti itu. Yang pintar-pintar. Jika misalnya uangnya tetap tidak cukup, Seperti ini, perusahaan itu kan yang megang owner. Nah itu tergantung pemegangnya. Pemegangnya bisa nggak mengatur seperti itu. Kalau tidak bisa mengatur dengan baik, ada masalah di mana? Cari masalah. Kalau uangnya kurang berarti ada seperti karyawan yang korupsi. Ternyata ownernya tidak tahu. Pemegang sahamnya tidak tahu kalau ada karyawan yang korupsi. Itu. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah belajar bagaimana membuat suatu keputusan, ya? Begitu kalian belum lagi dihadapkan dengan customer, dihadapkan dengan kompetitor atau pesaing, belum dihadapkan dengan setiap laporan keuangan, setiap informasi keuangan itu bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari dalam menentukan kebijakan keuangan ke depan, ya. Jadi usahakan harus ada kebiasaan untuk setiap sehari-hari kita menulis atau mencatat setiap laporan keuangan sehari-hari. Pandai yang cerdas memilih, menentukan keuangan kita, ya. Jangan sampai kita menentukan keuangan yang sudah diberikan kepercayaan kepada kita dari orang tua. Seperti itu, ya. Mungkin cukup itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dari Pak Amir. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.